Orang Jogja ini dirinya karena jauh dari Allah, stres sehingga dirinya ingin bunuh diri, pergi ke orang kritis, saya mau bunuh diri, menenggelamkan diri di pantai Laut Selatan. Maka sehingga pada saat keramaian dirinya langsung menyemburkan diri ke laut, ke pantai, menyelam, dan dilihat orang itu udah gelagapan. Ternyata ombak itu menghempaskan lagi ke tepian. Wah, orang-orang bersorak-sorak, alhamdulillah, dia selamat gitu. Wah, terus langsung mikir loh, wah, aku pengen bunuh diri kok malah dihempaskan ke tepian. Wes tak lebu meneh, tak nyemplung meneh. Akhirnya dibalikin meneh. Padahal wes bengak-bengok teriak-teriak itu, dihempas meneh sama ombak itu ke tepian lagi. Orang-orang soraknya, alhamdulillah, syukur, selamat, Mas. Lagi piye? Padahal aku ini mau bunuh diri. Akhirnya dirinya menyelam, nyemplung, menyelam, akhirnya pingsan orang. Dan orang ini pingsan, ternyata jasadnya ini masih keadaan pingsan, tidak mati. Maka dihempas ke pantai Cilacap gitu, ditemukan sama nelayan sana. Lalu diangkatnya, orang ini pingsan, dibawa ke rumah sakit, keadaan sehat kembali, dikembalikan lagi ke Jogja. Nah, ini kejadian nyata ini. Orang mau mati, jikalau Allah tidak berkehendak seseorang ini mati, maka dengan cara apapun tidak bakal mati. Jadi kita harus meyakini bahwa kematian adalah di tangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada satu kisah lagi juga orang yang mau bunuh diri. Orang Jakarta. Jadian nyata juga ini. Orang Jakarta hidup di daerah perkotaan yang namanya bagaimana dunia yang begitu kuat, mengejar dunia, harta. Dirinya ini memang punya pekerjaan, tetapi stres juga. Maka pada saat di gedung kantor itu, biasa sebuah gedung itu ada tangga darurat. Tangga darurat, di sela-sela tangga itu ada celah di mana orang bisa nyeplos itu. Dia sudah menyiapkan tali, dia menggantungkan tali itu, menjerat di lehernya, akhirnya lompat, langsung tertarik lehernya, merasakan sakit, loro tenan, wah, loro ya, mikir kok loro biari begini. Akhirnya nggak tahu mungkin karena rasa sakitnya, dia akhirnya mempunyai kekuatan untuk melepaskan dari jeratan tali tersebut. Diangkat kakinya, dibebet sikilnya gitu loh. Terus bagaimana caranya dia bisa mengangkat lalu mengendorkan ikatan tali itu. Ya akhirnya hidup selamat. Tapi sekarang orangnya sudah tidak ada. Alhamdulillah sadar setelah kejadian tersebut. Maka ini kita harus yakini bahwa kematian adalah Allah yang mendatangkan, kehidupan juga Allah yang mendatangkan. Bukan karena kita seorang ibu melahirkan seorang anak kita hidup, bukan, tetapi yang menghidupkan dan mematikan adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu pula Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Malik, yang Maha memelihara. Allah lah yang memelihara alam semesta ini. Angin berhembus sepoi-sepoi, bahkan angin yang bisa menghempaskan rumah-rumah, ini Allah yang pelihara. Begitu pula Allah juga yang memberi rezeki kepada setiap hamba. Rezeki hari ini kita mendapatkan keuntungan sedikit,
ini berasal dari Allah Subhanahu wa taala, kita mendapatkan keuntungan banyak, ini juga Allah yang berikan. Sebagaimana Allah berikan kematian dan kehidupan pada seorang manusia ataupun makhluk yang telah Allah ciptakan. Salat serta salam tidak lupa kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad SAW, bagaimana beliau telah berkorban banyak untuk umatnya. Maka ini mengulang apa yang disampaikan oleh para ustadznya. Jadi bagaimana manusia ini Allah menciptakan yang namanya makhluk, salah satu makhluk yang namanya manusia. Manusia ini berawal dari sesuatu yang tidak ada, lalu Allah adakan, ya. Jadi manusia ini berawal dari yang tidak ada, tetapi Allah adakan. Bahkan Allah jadikan manusia ini yang makhluk yang kekal abadi. Makhluk yang kekal abadi. Bahkan manusia ini umurnya akan lebih tua, lebih panjang daripada yang namanya langit dan bumi. Walaupun benar langit dan bumi ini Allah ciptakan lebih dulu daripada manusia. 50.000 tahun ini Allah ciptakan sebelum yang namanya pena Allah ciptakan alam semesta ini, kejadian-kejadian yang akan terjadi di alam semesta ini. Tetapi ketika Allah datangkan yang namanya kiamat, maka habislah yang namanya langit dan bumi. Dan betul memang manusia juga saat itu Allah cabut nyawanya. Tetapi habisnya manusia, hancurnya manusia pada saat keadaan kiamat ini sebenarnya manusia tetap hidup melanjutkan ke alam selanjutnya. Dirinya mati, benar, mati saat itu. Tetapi sesungguhnya manusia ini akan melanjutkan ke alam-alam selanjutnya. Jadi manusia ini sebenarnya hanya berpindah dari satu alam ke alam yang lainnya. Intiqali minad dari ilad dari. Sesungguhnya manusia itu hanya berpindah dari satu alam ke alam-alam selanjutnya. Ya. Bagaimana berawal dari awal alam ruh, maka manusia ini alam ruh siapa saja, orang yang beriman, orang yang tidak beriman berkumpul semua di alam ruh. Baik itu Obama, apalagi Saddam Hussein, diri kita, siapapun bapak-bapak ibu sekalian di sini, ini pernah merasakan yang namanya alam ruh. Maka ketika berpindahnya dari alam ruh, maka Allah pindahkan selanjutnya ke alam rahim. Alam rahim lamanya berapa lama? 9 tahun, 9 bulan ya. 9 bulan 10 hari. Maka pada alam rahim ini manusia ini berusaha untuk menyempurnakan jasadnya. Usaha dari setiap manusia di alam rahim ini adalah menyempurnakan jasadnya. Maka ketika lahir ke alam dunia, ini lahir dalam keadaan yang dianggap diri kita ini kurang sempurna. Misalkan tidak memiliki tangan, tidak memiliki kaki, penglihatannya tidak memiliki penglihatan, cacat, maka dirinya ini selama 60-70 tahun ini akan merasakan penderitaan 60 sampai 70 tahun saja. Karena Nabi ini kan bersabda umur umatku yaitu adalah sintin aus sidain, umur umatku antara 60 sampai 70 tahun. Maka ketika hidup di dunia ini, dirinya ini tidak memiliki tangan,
tidak memiliki kaki, maka dirinya akan menderita. Menderita menurut pandangan diri kita manusia. Maka ketika dunia ini dilewati, pada saat kita hidup di dunia, di alam dunia ini, maka perintahnya Allah adalah untuk menyempurnakan iman dan amal soleh. Perintahnya adalah untuk menyempurnakan keimanan kita, menyempurnakan amal kita. Maka ketika seorang manusia selama 60-70 tahun tidak menyempurnakan imannya, tidak menyempurnakan amalnya, apalagi tidak memiliki iman, maka setelah melewati alam dunia ini, maka dirinya akan merasakan penderitaan yang terus-menerus, tidak akan ada habis-habisnya. Tetapi walaupun dirinya ini dalam keadaan cacat, tidak memiliki tangan, tidak memiliki kaki ataupun penglihatan, tetapi dirinya beriman pada Allah Subhanahu wa taala, beramal soleh, dirinya takwa, maka walaupun nanti setelah dirinya mati berpindah ke alam selanjutnya, alam kubur, alam sirat dan alam akhirat ini, dunia atau ke surga ini, maka akan merasakan kenikmatan terus-menerus, kenikmatan yang tidak ada habisnya. Penentuannya adalah pada saat di dunia ini. Maka Bapak-bapak sekalian dan ibu-ibu sekalian, maka sering kita dengar, maka setiap khotib ataupun para ustadz ini menyampaikan ayat surat Al-Hasyr ayat 18 itu, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Monggo Mas dibacakan. Surat ke-59 ayat 18. Al-Quran surat Al-Hasyr ayat 18. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap orang memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok atau akhirat. Bertakwalah kepada Allah, sungguh Allah Maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan. Ketika kita mendengar ayat ini, ya ayyuhalladzina amanu, ini sebenarnya ayat untuk siapa, Pak? Hai orang-orang yang beriman. Siapakah itu? Saya. Jadi ketika ada ayat yang berbunyi ya ayyuhalladzina amanu, berarti ini adalah Allah memanggil diri kita, diri saya. Oh, ini ayat untuk saya, bukan untuk siapa-siapa, apalagi orang yang tidak beriman. Tetapi ini ayat untuk saya. Wattaqullah, bertakwalah kepada Allah. Setiap orang bertakwa ini pasti beriman. Tidak ada orang yang bertakwa ini tidak beriman, pasti beriman. Lalu apa yang ditekankan di situ? Wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Setiap orang, setiap jiwa ini memperhatikan amal apa yang dipersiapkan untuk hari esok. Amal apa yang dipersiapkan untuk hari esok. Kalau misalkan kita hidup saat ini ya, kalau hari ini hari Selasa, hari esok berarti Rabu. Lalu setelah Rabu, Kamis. Tapi apakah itu yang dimaksud dengan hari esok?
esok itu adalah, kita tahu itu adalah akhirat. Lalu dari mana itu? Kalau memang itu akhirat, dari mana Pak? Taunya itu hari esok itu akhirat? Dari artinya tafsirnya. Ini enten artinya mas. Hendaklah seorang memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok dalam kurung akhirat. Nah, masih ada maksudnya. Kenapa dibuat kurung akhirat itu dari mana? Maka ini beliau ini, kalau ustadz ini, guru-guru kita ini, maka tentang hari esok ini ada ditafsirkan pada surat Al-Mu'minun. Qalu labistum fil ardi adada sinin. Surat Al-Mu'minun surat 23 ayat 112 dan 113. Qalu labistum fil ardi adada sinin. Qalu labisna yawman aw ba'da yawmin fas'al. Yang 59 mungkin udah dibatasi dulu ya. Monggo Mas dibaca. 113. Al-Quran surat Al-Mu'minun surat ke-23 ayat 112 dan 113. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Kam labistum fil ardi adada sinin. Qala kam labistum fil ardi adada sinin. Kam labistum fil ardi adada sinin. Qalu labisna yawma aw ba'da yawm aw ba'da yawmin fas'alil adin. Yang artinya, dialah Allah berfirman, berapa tahunkah lamanya kamu tinggal di bumi? Mereka menjawab, kami tinggal di bumi sehari atau setengah hari. Tanyalah kepada mereka yang menghitung. Jadi untuk yang ayat 111, qala labistum fil ardi adada sinin, yang artinya Allah itu berfirman, berapa tahunkah lamanya kamu tinggal di bumi? Yang ditanyakan itu tahun. Berapa tahunkah lamanya kamu tinggal di bumi? Misalkan saya tanyakan ke Mas Miki ya. Mas Miki, hidup di dunia ini sudah berapa lama Mas? Saya tidak nanyakan tahun. Berapa lama? Umurnya Mas Miki berapa? Berapa Mas? 17 apa? 17 tahun. Saya 17 tahun. Cepat langsung jawabnya. Saya sudah tinggal di bumi selama 43 tahun. Cepat. Nah, ini Allah menanyakan, berapa tahunkah lamanya kamu tinggal di bumi? Padahal pertanyaan Allah adalah tahun. Tetapi ayat yang selanjutnya yang dijawab oleh hambanya itu adalah, kami tinggal sehari atau setengah hari. kami hanya tinggal di bumi itu hanya sehari saja. Kok sehari? Padahal ditanyakan tahun. Kenapa? Karena ada ayat yang juga, satu hari di akhirat lamanya 1000 tahun di bumi. Satu hari di akhirat lamanya 1000 tahun di bumi. Ini sudah sering diulang-ulang oleh Ustaz Sarjono kan. Nah, misalkan satu orang hidup di bumi itu, di dunia ini, itu 100 tahun. Maka kalau misalkan hitungan 24 jam,
maka hidup di akhirat hanya 2,5 jam, sekitar 2 jam 40 menit, 2,5 jam ya. Kalau hidupnya 100 tahun, karena seper 10 ya. Nah, 2,5 jam, maka dirinya menjawab, saya hidup di dunia itu selama 1 hari. Oh enggak, nah misalkan 100 tahun aja itu 2,5 jam loh, enggak mungkin. Oh setengah hari ya, setengah hari. Jawabannya yaumin, setengah hari saja. Tapi dia mikir-mikir lagi, aku mikir kok iya tuh. Padahal umur setengah hari itu ya 6 jam ya, kan? Ataupun 12 jam. 100 tahun 2,5 jam. Oh enggak. Tanyakanlah pas Ali Adin, tanyakanlah pada yang pintar menghitungnya. Nah, ini maka kalau misalkan ini sehari, maka kita kembali kepada surat Al-Hasyr itu yang namanya hari esok ini adalah akhirat. Kalau misalkan kita hidup di dunia ini sudah selesai 2,5 jam, maka besoknya sudah akhirat. Maka inilah yang dimaksud dengan hari esok itu adalah akhirat. Maka ini adalah ayat ditafsir dengan ayat kembali. Maka ini yang sering diulang-ulang oleh para ustadz, para ulama tentang bagaimana diri kita memperhatikan hari besok, yaitu akhirat. Lalu yang namanya manusia itu akan pasti menemui ajal. Tidak ada manusia yang hidup selamanya di dunia. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap manusia pasti akan merasakan mati. Sedangkan nanti kita mati ini, kita tidak membawa apa-apa, hanya kain yang selembar menempel di tubuh. Harta kita yang sudah kita tabung tahunan, puluhan tahun, kita tinggalkan. Tempat tinggal kita yang mewah seperti istana kita tinggalkan. Kendaraan-kendaraan yang mewah, yang modern ini kita tinggalkan. Tidak ada yang kita bawa. Yang kita bawa hanya selembar kain yang menempel di tubuh kita. Maka kalau ingin belajar mati ada caranya. Yaitu apa? Dengan cara kita tidur. Tidur ini adalah temannya kematian. Ya. Akhirnya kita tahu setiap kita doa bangun tidur, doanya apa? Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Segala puji Allah pada Allah, bagi Allah yang telah menghidupkan saya dari kematian saya sementara ini. Jadi yang namanya tidur ini adalah temannya kematian. Wa ilaihin nusyur, dan kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu selama kita hidup ini, apa yang mau kita bawa kepada Allah Subhanahu wa taala tentang perkara dengan yang berhubungan dengan hari esok ini? Maka perintahnya, hai orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah. Lalu bekal apa yang akan kita persiapkan untuk hari esok? Maka setiap orang dengan pekerjaannya masing-masing. Maka ada seorang petani, ya. Orang petani dirinya ketika bangun tidur, maka teringat akan pertaniannya, sawahnya, ladangnya. Seorang pedagang, maka ketika bangun tidur, maka ingat perdagangannya, tokonya. Bagaimana dirinya akan belanja kebutuhan-kebutuhan untuk dijual kembali. Seorang guru, seorang karyawan, maka ketika bangun tidur ini akan teringat kantornya. Tapi apakah itu yang diharapkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Yang dikehendaki Allah Subhanahu wa taala adalah wa ilaihin nusyur. Akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu kembali untuk apa? Apakah dengan bekal yang cukup
apa dengan bekal yang kurang? Nah, ini yang harus kita perhatikan. Maka yang namanya kematian ini, maka tadi ada doanya alhamdulillahilladzi. Maka penekanannya ini adalah tentang doa alhamdulillah. Maka alhamdulillah, rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala ini ada 3. Jadi ucapan alhamdulillah ini ada 3. Tahu satu minggu kemarin kan 3 dalam 1 kan? Yaitu berupa syukur berupa qauliyan. Syukur qauliyan, syukur berupa qalbiyan, dan juga syukur fi'liyan. Maka ketika seorang hamba ini mengucapkan alhamdulillah, Allah telah memberi rezeki pada saya, alhamdulillah Allah memberikan anak-anak saya sehat, bisa berpendidikan, lulus sarjana, alhamdulillah Allah telah memberikan jabatan kepada saya. Tetapi ketika alhamdulillah ini tidak disertai dengan amal fi'liyan, maka alhamdulillah ini terasa apa Pak Iman? Terasa hampa, palsu gak Pak? Baik, palsu mengucapkan itu. Bahkan ada orang yang mendapatkan jabatan di alhamdulillah, bahkan sujud syukur ya. Alhamdulillah aku telah diberikan di anugerah Allah berupa jabatan yang tinggi. Tetapi dengan jabatannya, kekuasaannya tidak menegakkan keadilan, tidak berbuat jujur, maka ini alhamdulillahnya nih alhamdulillah yang palsu. Alhamdulillah yang palsu. Maka untuk membuktikannya adalah dengan alhamdulillah ini adalah wujudnya suatu amal. Maka Rasulullah SAW ini selalu kita dengar bagaimana kisah beliau ini, sholatnya beliau ini sampai berlama-lama hingga kakinya bengkak-bengkak. Nah, misalkan awet dewi ya sholatnya ya apa sampai bengkak-bengkak kayak gitu. Sebelum bengkak itu sudah rasanya ngantuk, baru 10 menit sudah ngantuk. 1 jam sholat tarawih rasanya kesel. Ini Nabi ini sholat ini sampai berlama-lama hingga kakinya bengkak. Lalu Siti Aisyah ini bertanya, ya Rasulullah, kenapa engkau harus bersusah payah padahal engkau seorang Nabi, engkau adalah maksum. Hai Aisyah, apakah aku tidak perlu bahwa aku ingin menjadi hamba yang bersyukur, abdan syakuro? Maka alhamdulillahnya Rasulullah SAW ini wujud dalam amal. Jadi bagaimana alhamdulillahnya kita ini, maka ini kita tingkatkan, tidak hanya sekedar qauliyan, qalbiyan yang membenarkan dalam hati, tetapi wujud berupa fi'liyan, berupa amal-amal, berupa wujud sholatnya tepat waktu, dan berjamaah di masjid, dirinya membiasakan membaca Al-Quran, dirinya biasa bersedekah, dirinya biasa infak, bahkan diberikan harta lebih oleh Allah Subhanahu wa taala, dirinya mampu untuk pergi haji. Maka ini adalah benar-benar alhamdulillah, rasa syukur yang sebenar-benarnya, syukur pada Allah Subhanahu wa taala. Maka Rasulullah SAW juga bersabda juga yang tentang Al-Kaisir, siapakah orang yang pintar itu? Maka Rasulullah SAW ini bersabda, orang yang pintar itu adalah orang yang banyak mengingat mati dan banyak mempersiapkan bekal untuk kematian. Itulah Al-Kaisir, orang yang pintar. Sedangkan orang yang bodoh itu adalah orang yang berangan-angan masuk surga tetapi tidak membuat amal apapun. Ini mereka ini adalah orang yang bodoh, orang goblok ya kemana? Bodoh. Isinya mengangan-angan, wes aku sesuk masuk surga, wes. Tapi tidak mau amal apapun. Maka jadilah diri kita orang yang pintar,
Orang yang banyak ingat mati ini adalah orang yang pintar dan mempersiapkan bekal untuk kematian. Maka sering diulang-ulang tentang perbandingan antara dunia dan akhirat. Bagaimana dunia itu dibandingkan akhirat. Dunia itu adalah satu tetes. Ketika kita di lautan, di pinggir mata itu kita celupkan jari kita, kita angkat. Maka yang menetes itu adalah nilai dari dunia. Sedangkan air yang seluas lautan itu adalah nilai dari akhirat. Ya kan? Juga suatu ketika ini Umar bin Khattab ini masuk ke kamarnya Rasulullah SAW. Maka dirinya ini melihat Rasulullah SAW sedang tiduran di atas pelepah kurma. Lalu karena Umar datang, terbangun. Umar memberi salam, lalu Rasul membalasnya. Karena melihat seperti itu, ya Rasulullah SAW, karena tidak tega ya melihat kok sampai ada guratan-guratan di tubuhnya, di lambungnya itu, di tangannya guratan. Karena tidurnya belum pelepah kurma itu saja. Lalu mengatakan, ya Rasulullah SAW, raja-raja Persia itu telah hidup dengan kenikmatan-kenikmatan, tidur di atas dipan-dipan yang mewah, bahkan berhiaskan emas permata. Sedangkan engkau Rasulullah SAW, engkau adalah seorang nabi, seorang rasul, utusan Allah Subhanahu Wa Taala. Mintalah kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar diberikan karunia yang banyak di dunia ini. Lalu Rasulullah SAW ini menjawab, ya Umar, apakah kamu tidak yakin, masih ragu dengan nanti hari akhir? Orang-orang beriman nanti pada saat di akhirat ini merasakan kenikmatan-kenikmatan yang banyak sekali. Sedangkan orang kafir tidak sedikit pun Allah berikan kenikmatan nanti di akhirat. Itu. Padahal ya, misalkan kenikmatan selama di dunia itu apa tuh? Pol-polannya. Sopo, orang terkaya di dunia saat ini siapa? Bisa menikmati seberapa banyak? Misalkan ya Firaun punya kerajaan Mesir seperti itu. Pol-polannya, misalkan kendaraan diperhebat apa? Dulu apa tuh? Onta, kuda yang tercepat dengan kencananya, pol-polannya itu ya. Itu orang yang terkaya, Firaun saat itu. Yang kenikmatannya cuma pol-polannya itu. Yang di dunia sekarang ya pol-polannya apa? Mobil apa, Ferrari. Tapi apa ya, mau setiap hari digunakan pesawat jet pribadi. Apakah setiap waktu mau digunakan? Ya enggak. Dan itu kenikmatan yang sebanyak itu, itu baru satu rahmatnya Allah Subhanahu Wa Taala diberikan di dunia ini. Padahal Allah Subhanahu Wa Taala memiliki 100 rahmat. Dan 99 rahmatnya lagi akan Allah berikan di akhiratnya Allah Subhanahu Wa Taala. Rahmat ini di mana hewan buas ini tidak memakan dari anaknya sendiri. Dan juga kenikmatan-kenikmatan yang kita lihat itu sejak manusia diciptakan sampai nanti kiamat, itu baru satu rahmatnya Allah Subhanahu Wa Taala yang diberikan kepada yang namanya manusia. Bayangkan Pak, 99 rahmat lagi itu kayak apa rasanya di akhirat nanti? Di surganya Allah Subhanahu Wa Taala ini kenikmatan yang luar biasa. Maka Rasulullah SAW juga suatu ketika berjalan dengan para sahabat ini, melihat bangkai kambing, anak kambing, dan juga cacat gitu, dalam keadaan cacat. Maka ditanyakan pada para sahabat, kira-kira adakah yang mau membeli bangkai kambing tersebut? Sahabat lalu mengatakan, ya Rasul, apakah ada yang mau? Itu bangkai kambing, apalagi memiliki cacat di situ. Tidak ada yang mau, diberi pun tidak ada yang mau. Rasulullah SAW menjawab, ketahuilah oleh kalian bahwa dunia itu lebih hina dari bangkai kambing. Tetapi
ketika dunia ini disandarkan pada agama, ini nilainya akan lebih besar. Ya. Dunia ketika disandarkan pada agama, maka ini nilainya lebih besar. Maka Rasulullah SAW suatu ketika menyembelih kambing, lalu diperintahkan kepada Aisyah ini untuk dibagi-bagikan. Sudah selesai dibagikan, tanya kepada Aisyah, yang masih ada di tempat kita apa dari kambing? Yang tersisa di tempat kita hanya satu sampil tuh. Hai Aisyah, ketahuilah sesungguhnya yang kita bagikan itulah harta yang kita akan dapatkan di akhiratnya Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan yang tersisa ini akan menjadi kotoran. Maka ketika kita paham apa yang dikehendaki Allah Subhanahu wa taala, kita ini tahu apa yang harus dilakukan, apa yang harus kita ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala seperti apa? Kita akan tahu. Maka Bapak-bapak, Ibu-ibu sekalian, maka penting bagi diri kita ini semakin paham, semakin dapat masukan-masukan, kita mengaji, ngerti dengan nilai-nilai agama, maka kita akan paham hidup di dunia kita ini untuk apa toh? Ya. Nah. Lalu maka ketika orang sudah diberikan kenikmatan dunia oleh Allah Subhanahu wa taala dan ini disandarkan dengan agama, misalkan seseorang yang diberikan kepemimpinan oleh Allah Subhanahu wa taala, dirinya selama memimpin ini membuat keadilan, jujur, maka nanti di akhiratnya Allah Subhanahu wa taala ini akan dinaungi oleh Allah Subhanahu wa taala, di mana ada 7 golongan. Salah satunya adalah seorang pemimpin yang memimpin secara adil. Maka ini akan mendapat naungan dari Allah Subhanahu wa taala, di mana matahari didekatkan sampai 1 mil. 1 mil itu rasanya bagaimana? Panas sekali. Kita yang di dunia ini merasakan jaraknya matahari yang sejauh 150 juta kilometer. Itu rasanya itu seperti itu panasnya. Ini hanya 1 mil. Bahkan dasar ini, yang lantainya dibuatkan berasal dari tembaga. Ini begitu panasnya. Tetapi seorang pemimpin yang adil, jujur selama kepemimpinannya, maka mendapat naungan dari Allah Subhanahu wa taala. Ini ketika seseorang ini sudah mengaitkannya kepada agama, maka dirinya akan merasakan kenikmatan. Di dunia merasakan kenikmatan, mendapatkan pujian dari manusia, maka di akhirat maka dapat naungan dari Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana itu Allah Subhanahu wa taala adalah zillah illa zilluh. Tidak ada naungan selain Allah Subhanahu wa taala pada saat di padang mahsyar. Bapak-bapak sekalian yang saya hormati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ada orang mati ini, ada orang di dunia ini habis waktunya, hartanya hanya untuk dunia. Dan ada orang yang ternyata selama hidup di dunia, dirinya, waktunya, hartanya ini habis untuk agama. Bukan maksudnya kita ini sekolah-sekolahan, udah agama terus sudah, dunia silakan dijalani. Tetapi jangan sampai yang namanya dunia ini sampai melupakan yang namanya Allah Subhanahu wa taala. Melupakan agama akhirnya dikesampingkan. Maka kembali kepada alhamdulillah yang tadi, maka bagaimana kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ada satu ayat yang bagaimana orang ketika menghadapkan kematian ini, maka dirinya ingin sampai menunda dirinya untuk dimatikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin langsung kita dengarkan ayatnya saja. Surat
surat Al-Munafiqun ayat 10. Laula akhartani ila ajalin qarib saddaqa kum minas sholihin. Anfiqul. Surat ke-63, surat Munafiqun ayat 10. Al-Quran surat Al-Munafiqun surat ke-63 ayat 10. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadakumul maut fayaqul rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas sholihin. Infakkanlah sebagian dari apa yang telah kami anugerahkan kepadamu sebelum kematian datang kepada salah seorang di antaramu. Dia lalu berkata sambil menyesal, "Ya Tuhanku, sekiranya Engkau berkenan menunda kematianku sedikit waktu lagi, aku akan dapat bersedekah dan aku akan termasuk orang-orang yang soleh." Jadi pada ayat ini orang ini akan pada saat menghadapi kematian ini dirinya ini minta ditunda kematiannya. Untuk apa? Laula akhartani ila ajalin qarib. Minta ditunda untuk kematiannya. Untuk apa? Fasaddaqa wa akum minas sholihin. Untuk apa? Hanya untuk bersedekah. Ini kalau misalkan terus Ustadz ini sering mengulang-ulang ini kenapa kok sedekah ya? Padahal di ayat yang lainnya orang pada saat menghadapi kematian bahkan sudah mati dirinya ini minta dikembalikan ke alam dunia. Robbirji'un, ya Allah kembalikan saya ke dunia. Untuk apa? La'alli a'malu sholihan. Saya akan beramal soleh. Padahal yang misalkan amal soleh ini ada yang namanya sholat, ada puasa, ada haji, baca Quran, ada sedekah. Tetapi kenapa pada ayat ini surat Al-Munafiqun ayat 10 ini sedekah dikeluarkan? Maka ini menarik. Baik, coba kita lihat surat Al-Mu'minun yang tadi tentang la'alli a'malus sholihan ayat 99. Surat Al-Mu'minun surat 23 ayat 99. Al-Quran surat Al-Mu'minun ayat 99 yang tadi jangan ditutup jadi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Hatta idza jaa ahadakumul maut qala rabbirji'un. Demikianlah keadaan orang-orang kafir itu hingga apabila datang kematian kepada seseorang dari mereka, dia berkata, "Ya Tuhanku, kembalikanlah aku ke dunia." Lanjut yang 100 Arabnya dan artinya juga. La'alli a'malu sholihan fima taraktu kalla inna kalimatun huwa qailuha wa min waraihim barjahun ila yaumi yub'atsun. Agar aku dapat beramal soleh yang telah aku tinggalkan, sekali-kali tidak. Sesungguhnya itu adalah dalih yang diucapkannya saja. Di hadapan mereka ada alam barzah sampai pada mereka dibangkitkan. Bapak sekalian dan ibu sekalian, maka ayat 99 surat Al-Mu'minun ini
ketika orang mati, hatta iza ja'a ahadumul mautu qala rabbirji'un, dirinya minta dikembalikan ke alam dunia untuk apa? La'alli a'malu sholihan. Saya akan beramal soleh, saya akan sholat, saya akan puasa, saya akan zakat, saya akan haji, saya akan baca Quran. Nah, ini disebut amal soleh. Tetapi kita kembali ke surat Al-Munafiqun, kenapa yang namanya sedekah ini dikhususkan pada ayat 10 surat Al-Munafiqun. Ketika orang menghadapi kematian, laula akhartani ila ajalin qarib, ketika kematian datang, dirinya itu meminta kepada Allah untuk ditunda. Kenapa? Kenapa sampai dimasukkan tersendiri, terpisah itu? Harusnya kan kalau misalkan memang ya sama saja, amal soleh kan semuanya. Maka ini beliau Ustadz ini maksud dari kenapa yang namanya sedekah ini dipisahkan dari amalan yang lainnya ketika manusia menghadapi kematian, karena manusia ini anak Adam begitu cintanya kepada harta, sehingga begitu sulit untuk yang namanya mengeluarkan harta. Contoh, misalkan kita jalan naik kendaraan sampai ke perempatan, ada orang saya ngamen minta di dompet ada 100.000, 50.000, 20.000, 10.000, 5.000, 2.000. Kira-kira yang mau dikasihkan yang berapa? 2.000. Nah, misalkan tadi berdasarkan kisah-kisah yang diceritakan oleh Rasul, bagaimana? Yang dibagikan itu adalah nanti harta kita, yang kita makan itu yang merupakan sisanya. Nah, itulah karena anak Adam ini begitu cintanya kepada harta, maka Allah ini menekankan di sini ya, membuatkan satu ayat yang khusus untuk bagaimana ini mengeluarkan sedekah untuk apa? Untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Nanti pada saat kita menghadapi kematian, kita akan teringat, oh, itu tolong nanti sawahku itu disedekahkan buat pondok pesantren. Oh, itu tolong emas yang ada berapa kilo di rumah itu tolong diberikan ke fakir miskin, anak yatim. Oh, jadi seperti itu. Nah, maka dari itu Bapak-bapak, Ibu-ibu yang saya hormati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita ini belajar bagaimana kita untuk mengumpulkan yang bakal jadi milik kita. Bukan jadi milik orang lain lah, yang bakal jadi milik kita. Mumpung diri kita masih hidup, umur kita masih panjang. Nanti karena kalau misalkan yang namanya waris itu, kalau misalkan kita punya harta, kita mati, diserahkan pada waris. Tetapi ketika kita punya harta masih hidup, kita memberikan kepada pondok pesantren, kepada kegiatan pengajian, sedekah untuk anak yatim, maka inilah yang menjadi harta kita. Tetapi kalau misalkan kita mati, maka waris kita tergantung, waris kita semuanya soleh dan soleha, maka ini akan menjadi amal jariah kita. Tapi kalau misalkan waris kita tidak memiliki keimanan dan agama yang bagus, maka ini akan menjadi tuntutan diri kita. Bapak-bapak sekalian yang saya hormati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka penting diri kita ini sebelum menghadapi kematian selalu memikirkan apa yang kita akan bawa untuk hari esok. Karena kita juga mati tidak tahu kapan, tiba-tiba saja sudah berpindah alam, tiba-tiba saja berpindah alam. Tidak peduli itu orang tua, anak-anak, orang dewasa, semua pantas mati. Mungkin dia bawa duluan, saya belakang ada apa-apa. Maupun saya belakang bapak duluan ada apa-apa. Saya. Baiklah. Ngoten riyen yang bisa saya sampaikan, mungkin banyak kekurangan di sini.
hadis